Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda-nanda, masih bersama dengan Yanda Awang. Pada hari ini kita akan belajar mengenai lambang gerakan pramuka. Ada yang tahu lambang gerakan pramuka? Oh, sudah yang tahu ya, sudah ada yang tahu ternyata. Bagi yang belum tahu, yuk kita akan belajar bersama dengan Yanda Awang. Lambang gerakan pramuka. Anak-anak, nanda-nanda mungkin sudah pernah melihat lambang gerakan pramuka ya, namun belum tahu mana yang benar, mana yang salah, dan bagaimana filosofi di dalam lambang gerakan pramuka. Mari kita akan bahas satu persatu ya. Nanda-nanda siap ya kita belajar bersama? Kita mulai belajar mengenai lambang gerakan pramuka. Nanda mungkin pernah lihat gambar yang seperti ini. Gambar apa ini? Tunas kelapa. Benar, tunas kelapa. Tapi lambang gerakan pramuka yang mana? Benar yang ini atau yang ini? Atau yang ini ya, warna kuning, tidak warna hitam. Ada juga mungkin Anda pernah melihat yang bentuknya seperti ini, lebih lucu ya, lebih imut mungkin ya. Ada juga yang bentuknya polos, ada yang putih, bahkan ada yang punya corak, dan ada yang tunas kelapa saling berhadapan. Lalu, mana yang benar mengenai lambang gerakan pramuka? Nanda, bahwa lambang gerakan pramuka itu sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa dalam gerakan pramuka. Bentuknya benar, bentuknya adalah tunas kelapa. Tapi yang lebih tepat, lambang gerakan pramuka ini adalah siluet tunas kelapa. Di dalam bentuknya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi perbandingan antara panjang dan lebarnya sudah diatur. Lebarnya 10:17. Sudah diatur sedemikian rupa. Lambangnya apa? Lambangnya betul adalah siluet tunas kelapa. Siapa yang menciptakan siluet tunas kelapa ini dan bagaimana menjadi lambang gerakan pramuka? Yuk kita belajar kembali. Lambang ini ya yang diciptakan oleh almarhum Sunarjo Atmodipuro. Siapakah beliau? Beliau ini adalah seorang pegawai ya, seorang pegawai pertanian. Lahir di Blora pada tanggal 29 Februari 1909. Beliau ini yang menciptakan. Pertama kali lambang ini digunakan oleh gerakan pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Kapan ya ini ya? Mungkin anak-anak, nanda-nanda pernah mendengar tanggal 14 Agustus. Ini adalah tanggal yang sangat sakral untuk gerakan pramuka. Tanggal ini tanggal apa ya? Benar. Tanggal ini merupakan tanggal Hari Pramuka. Pertama kali gerakan pramuka diperkenalkan di dalam sebuah pawai besar. Mulai tanggal 14 Agustus ini, lambang gerakan pramuka siluet tunas kelapa dikenalkan kepada khalayak. Dan sampai saat ini, lambang ini tetap digunakan oleh gerakan pramuka. Lambang ini akhirnya di-SK-kan, dibuatkan surat keputusan Kuartai Nasional nomor 6 KN 72 tahun 1972. Jadi lambang gerakan pramuka ini sudah disahkan lewat surat keputusan. Jadi mulai saat ini anak-anak, nanda-nanda sudah tahu ya lambang gerakan pramuka itu siapa? Apa? Benar, siluet tunas kelapa. Siapakah yang menciptakan? Sunarjo Atmodipuro. Lalu lambang ini apakah punya makna? Apakah punya filosofi? Punya pastinya. Lambang gerakan pramuka ini sebetulnya adalah cerminan dari pohon nyur. Pohon nyur itu adalah pohon kelapa, pohon kelapa. Pernah lihat ya pohon kelapa ya? Mungkin ada di sekitar rumah, atau kalau anak-anak lihat, nanda lihat
mungkin di pantai pernah lihat, atau di gunung juga pernah. Mari kita kupas satu persatu mengenai filosofi, makna, lambang gerakan pramuka yang terinspirasi dari pohon nyur atau pohon kelapa. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, bahwa buah kelapa atau buah nyur ini merupakan cikal. Cikal itu apa maknanya di dalam gerakan pramuka? Cikal itu bermakna sebagai cikal bakal. Cikal bakal penduduk asli Indonesia. Maknanya apa? Maknanya adalah buah kelapa atau nyur ini adalah buah yang merupakan inti kelangsungan dari bangsa Indonesia. Jadi buah nyur ini merupakan cikal bakal bagi penerus bangsa Indonesia. Tentunya gerakan pramuka, lewat pramuka, harapannya adalah ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Dan anak-anak pramuka ini adalah merupakan cikal bakal pemimpin di masa depan. Yang kedua, buah cikal atau buah nyur ini adalah merupakan buah yang tahan lama. Kalau anak-anak melihat ada buah jambu, ada buah pisang, mungkin ketika dipetik setelah beberapa hari, buah ini mudah busuk. Benar ya? Pernah lihat buah pisang, nggak dimakan, ditaruh di meja, lama-lama akan busuk. Namun berbeda dengan buah cikal atau buah nyur. Buah kelapa yang sudah tua ketika disimpan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Lambang ini mengkiaskan bahwa seorang pramuka adalah sosok yang sehat, sosok yang kuat, baik jasmani maupun rohani. Seorang anggota pramuka ini adalah sosok yang ulet, ya, mempunyai tekad besar dan dalam menghadapi tantangan dalam hidup, dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi dalam tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi seorang anggota pramuka, seorang pramuka itu seharusnya akan menjadi orang yang kuat, orang yang ulet, ya, seperti buah kelapa tadi, buah cikal tadi. Jadi buah yang tahan lama, tidak mudah busuk walaupun disimpan yang lama, walaupun terombang-ambing di lautan, namun ketika menemukan tempat yang tepat untuk tumbuh, dia akan tumbuh. Ya, begitu juga sesuai dengan filosofi tadi, anggota gerakan pramuka, seorang pramuka harus seperti buah kelapa tadi. Selanjutnya, buah kelapa ini adalah buah yang dapat tumbuh di mana saja. Anak-anak pernah melihat pohon kelapa ini tumbuh di pantai? Pernah ya? Mungkin ya, pernah. Ternyata di pantai ada tumbuh. Di mana lagi anak-anak pernah lihat? Di sekitar rumah? Mungkin ada juga di sekitar rumah. Bahkan pohon kelapa ini di area pegunungan itu pun tumbuh. Jadi pohon kelapa ini bisa tumbuh di mana saja. Apakah hanya ada di Indonesia? Ternyata tidak. Pohon kelapa, pohon nyur ini ternyata dijumpai di banyak negara. Di Indonesia banyak. Di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua banyak. Bahkan di luar negeri kita dapat menjumpai pohon kelapa. Jadi pohon kelapa ini adalah merupakan pohon yang dapat tumbuh di mana saja. Ini punya filosofi. Filosofinya apa? Bahwa seorang anggota pramuka ini adalah seorang yang seharusnya dapat menyesuaikan diri dalam keadaan masyarakat yang bermacam-macam. Bisa tinggal di sekitar rumah, bisa bertinggal di sekolahan, yang di sekolah mempunyai teman yang baik, di masyarakat punya teman yang baik. Bahkan ketika menjadi anggota dewasa, menjadi sosok yang dewasa, di masyarakat pun juga dapat bermasyarakat dengan baik. Seorang pramuka adalah sosok yang sangat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti tadi pohon kelapa ya, jadi dimanapun dia dapat menyesuaikan diri, bagaimana keadaan
masyarakat itu berada. Yang ketiga, bahwa pohon nyur ini adalah pohon yang tinggi, ya. Pohon nyur atau pohon kelapa ini kan tinggi ya dibandingkan dengan pohon. Misalkan ada pohon jambu, ada pohon pisang, dibandingkan dengan pohon kelapa tinggi mana? Tentunya tinggi pohon kelapa ya. Dan pohonnya merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Melambangkan apa? Melambangkan bahwa seorang pramuka mempunyai cita-cita yang lurus, cita-cita yang tinggi. Jadi seorang pramuka ini adalah sosok yang punya cita-cita. Apa cita-cita anak-anak pramuka? Kalau Anda punya cita-cita apa? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, banyak ya. Maka seorang pramuka harus punya cita-cita yang tinggi dan cita-cita yang baik. Itulah dari tadi filosofi buah kelapa yang menjulang tinggi dan lurus ke atas. Selanjutnya, pohon kelapa merupakan pohon yang mempunyai akar yang kuat, akar yang erat. Di dalam tanah dia akarnya panjang. Akarnya panjang dan di mana-mana. Akarnya ini mencengkram tanah sehingga pohon kelapa ini mempunyai kekuatan untuk dapat mencengkram tanah. Apakah pernah melihat pohon kelapa yang tumbang? Jarang ya, bahkan mungkin tidak pernah kita temui. Jadi pohon kelapa ini adalah pohon yang kuat. Lambangnya apa? Lambangnya dia mengkiaskan bahwa seorang pramuka ini mempunyai tekad yang kuat, punya keyakinan yang kuat. Jadi punya norma-norma, punya dasar yang kuat. Tentunya kita di Gerakan Pramuka punya namanya prinsip dan kode kehormatan. Jadi seorang pramuka punya tekad yang kuat, punya kode kehormatan yang kuat yang selalu kita akan pegang teguh dalam kehidupan kita. Jadi seorang pramuka ini sosok yang kuat, punya landasan yang kuat, punya landasan yang benar. Jadi punya keyakinan, mentalnya, keyakinannya tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Jadi ketika keadaan bagaimanapun, seorang pramuka punya mentalitas yang kuat, punya keyakinan yang kuat. Pohon kelapa ini akarnya juga bisa di mana-mana ya. Walaupun begitu, pohon kelapa walaupun akarnya di mana-mana, misalkan dia tumbuh di pinggir pantai, yang pantainya ini adalah airnya asin, namun buah kelapa tetap buahnya segar. Jadi walaupun di mana-mana akarnya walaupun menyerap air yang asin, tapi tetap dapat memfilter, dapat disaring. Jadi pohon kelapa ini pohon yang luar biasa. Terakhir ya, pohon kelapa ini adalah pohon yang serbaguna. Pernah melihat pohon kelapa? Kita lihat dari batangnya. Batangnya pohon yang kuat ya. Buahnya, ada daunnya. Semuanya berguna. Batangnya bisa jadi apa? Batangnya bisa menjadi bahan bangunan. Pernah melihat ya? Jadi di atas rumah kita ya, itu biasanya bagian atapnya terbuat dari kayu, atas itu masih terbuat dari batang kelapa. Kenapa? Karena pohon ini, kayu ini sangat kuat, batangnya sangat kuat, jadi berguna untuk jadi bahan bangunan. Buahnya yang masih muda, segar sekali ya. Sering minum air kelapa, segar sekali. Yang masih muda sangat segar, dapat dimakan, dapat diminum. Yang sudah tua bisa kita gunakan untuk apa anak-anak? Bisa kita gunakan, kita parut, kita ambil sarinya, kita peras menjadi santan. Bahkan kalau kita punya buah kelapa, serabutnya dapat digunakan, serabut kelapa dapat digunakan untuk banyak hal. Bisa untuk kayu bakar, bisa untuk menjadi pembersih piring, bisa, sangat berguna. Daunnya, bagi yang muslim yang pernah makan ketupat pasti tahu ya, ketupat itu kelontongnya itu digunakan terbuat dari apa? Terbuat dari
janur. Janur ini apa? Janur ini adalah daun kelapa yang masih muda. Betul ya? Daunnya berguna. Daun yang sudah tua, apakah berguna? Masih berguna. Kalau kita lihat daun kelapa yang sudah tua, kita bersihkan daunnya menjadi lidi. Lidi ini dapat disatukan menjadi sapu lidi. Jadi dari batang, dari buah, dari daun, bahkan dari lidinya, pohon kelapa ini mempunyai nilai guna yang sangat tinggi. Filosofinya bahwa seorang pramuka adalah manusia yang berguna. Jadi seorang pramuka inilah sosok yang berguna bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi sekolahnya. Jadi seorang pramuka adalah sosok yang berguna bagi lingkungannya. Jadi seorang pramuka, anak-anak harus menjadi sosok yang berguna seperti pohon kelapa tadi. Oke, kita tadi sudah belajar mengenai filosofi pohon kelapa. Sekarang Yanda akan memberikan tebak-tebakan. Ayo kita jawab. Pertama, apa lambang gerakan pramuka? Apa tadi lambang gerakan pramuka? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Lambang gerakan pramuka adalah siluet tunas kelapa. Sudah belajar ya? Kalau ditanya, apa lambang gerakan pramuka? Jawabannya siluet tunas kelapa atau bayangan tunas kelapa. Siapakah yang menciptakan? Yang menciptakan siapa? Ada yang tahu tadi? Masih ingat penjelasan Yanda di awal tadi? Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Kakak Sunarjo Atmodipuro. Oke, anak-anak sekarang sudah belajar mengenai lambang gerakan pramuka. Sudah tambah pengetahuannya, sudah tambah ilmunya. Jadi, mari kita belajar lagi ya. Untuk besok ilmu ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain, kepada nanda-nanda yang lain, baik di dalam barung maupun di dalam perindukannya. Cukup ya, hari ini kita belajar mengenai lambang gerakan pramuka. Besok kita akan belajar lagi dengan Yanda Awal. Terima kasih anak-anak. Besok kita akan jumpa lagi untuk dalam materi yang selanjutnya. Terima kasih. Yanda undur diri. Besok kita akan belajar lagi dengan materi-materi yang menarik lagi. Terima kasih. Cukup.